SMP Negeri 4 Surakarta merupakan salah satu tempat belajar di kota Surakarta. Lokasi yang strategis di tengah kota. Selamat pagi, Romo, Ibu, Bapak dosen, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, berkah dalem. Perkenalkan, saya Teguh Heru Cahyono, mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 4 Surakarta. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik atau STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor peserta 2032 8097 100032. Hari ini saya sangat bersemangat karena saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 4 Surakarta. Materi yang akan saya sampaikan adalah Aku Citra Allah yang Unik. Dan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, saya akan menggunakan model Discovery Learning. Romo, Ibu, Bapak, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, mari bergabung di dalam perjalanan edukatif ini. Bersama-sama kita menjelajahi potensi unik setiap pribadi sebagai citra Allah. Jangan lewatkan momen berharga ini. Selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Berkah dalem. Selamat pagi anak-anak. Berkah dalem. Berkah dalem. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Sehat? Oke. Adakah hari ini anak-anak yang tidak masuk? Ada tidak? Ada. Masuk semua ya? Ya. Oke, baik kalau masuk semua. Nah, anak-anak, kita hari ini belajar bersama di ruangan perpustakaan. Salah satu fungsi dari perpustakaan sekolah adalah untuk menunjang proses pembelajaran kita. Nah, karena kita bersama-sama ingin memanfaatkan fasilitas yang ada, maka proses pembelajarannya menggunakan atau tempatnya di perpustakaan WASIS SMP Negeri 4 kita tercinta ini ya. Nah, untuk memulai aktivitas kita, Pak Heru mengajak kalian untuk mempersiapkan, merapikan tempat duduk, kemudian juga mengecek segala hal yang memang tidak pas atau tidak berguna. Silakan disingkirkan dulu ya. Kita persiapan untuk melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan. Baik, kalau sudah semua oke, mari kita memulai aktivitas kita dengan berdoa bersama-sama. Apakah ada anak yang ingin memimpin doa? Oke, silakan Arka. Dari tempat itu saja, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami semua di Surakarta hari ini. Semoga apa yang diajarkan kali ini dapat kami laksanakan. Ada pesan dari grup. Terima kasih Tuhan. Nama Engkau berdoa. Amin. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Baik, terima kasih Arka. Doa yang sangat bagus sekali ya. Memang anak-anak, kita sebagai orang yang beriman ya, kita harus mengawali segala aktivitas kita dengan berdoa. Dan tadi kita sudah berdoa bersama dipimpin oleh teman kita Arka ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang materi Aku Citra Allah yang Unik ya. Aku Citra Allah yang Unik. Pasti materi tentang citra Allah ini kalian sudah pernah mendapatkan di waktu SD, ya enggak? Masih ingat? Masih ya? Baik, nah oleh karena itu di awal ini
Pak Heru akan mengajak kalian untuk bersama-sama melihat atau mengingat materi pembelajaran tentang citra Allah ini melalui permainan word wall ya. Silakan HP-nya dikeluarkan. Yang kemarin sudah Pak Heru minta untuk membawa HP di dalam pembelajaran pagi ini, silakan dikeluarkan. Terus kemudian silakan diklik word wall yang ada di linknya ini ya. Silakan. Terus kemudian diisi seperti permainan seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Silakan. Adakah yang merasa kesulitan anak-anak untuk membuka permainan ini? Tidak? Kalau tidak silahkan kalian bermain kemudian mengerjakan ya, mengerjakan bersama-sama. Ya, kalau ada temannya tidak membawa silahkan dipinjemi atau bermain bersama-sama. Ya, langsung dikerjakan. Mencoba untuk mereview kembali materi tentang citra Allah yang dulu pernah kalian dapatkan ketika di SD ya toh. Nah, bagaimana tadi permainannya? Menarik Bu? Menarik. Nah, siapa yang merasa kesulitan tadi? Tidak ada ya? Nah, baik. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan citra Allah. Adapun yang menjadi tujuan di dalam pembelajaran ini yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan secara benar manusia sebagai citra Allah yang unik. Jadi nanti Pak Heru berharap masing-masing dapat menjelaskan secara benar makna atau arti manusia sebagai citra Allah yang unik. Kemudian yang kedua, menghubungkan keunikan yang ada dalam diri kalian dengan kitab suci. Ya, kitab Kejadian bab 1. Kemudian yang ketiga, kalian mampu melaksanakan sikap dan perbuatan sebagai citra Allah yang unik di dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Nah, 3 hal inilah anak-anak yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, dengan memahami atau dengan mempelajari materi citra Allah yang unik ini, apa yang kita dapatkan, manfaat yang kita peroleh apa? Yang kita dapatkan diantaranya adalah kita mampu mengembangkan rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Jadi setelah pembelajaran ini, Pak Heru berharap tidak ada yang merasa rendah diri atau minder. Ya, semua bangga, semua bersyukur atas keunikan dalam dirinya. Ya. Kemudian juga menghargai orang lain, ya, menghargai keunikan orang lain. Kemudian pemahaman itu juga memperkuat hubungan kalian dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta yang telah menciptakan keunikan dalam diri kalian. Ya. Baik. Sampai di sini, apakah bisa
tangkap, bisa dipahami? Ya. Oke, baik. Anak-anak, setelah kita memahami tujuan dalam pembelajaran kita hari ini, ya, mari kita mengawalinya dengan memperhatikan gambar yang sudah Pak Heru siapkan, ya. Silakan kalian mengamati gambar demi gambar. Ini gambar apa anak-anak ini? Gambar apa? Kumpulan orang-orang. Kumpulan Orang-orang. orang-orang. Terus ini kemudian yang kedua ini Budaya. budaya, ya. Orang memakai pakaian adat yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, hah? Orang dari beragam suku atau budaya. Kemudian yang terakhir, orang-orang dari beragam agama. Baik. Nah, anak-anak, dari gambar-gambar yang sudah Pak Heru persiapkan ini, yang sudah kalian amati itu, kira-kira adakah yang mau berkomentar atau memberikan pertanyaan berkaitan dengan gambar ini? Aku mau tanya, Ya, silakan Puspa. apa yang membuat berbeda setiap orang? Baik, terima kasih, pertanyaan bagus dari Puspa. Apa yang membuat berbeda orang dengan orang lain, ya? Apa yang membuat perbedaan seseorang dengan orang lain, gitu ya? Baik, pertanyaan yang bagus dari teman kalian, Puspa. Ada yang ingin menjawab, anak-anak? Saya Oke, Darel. yang membuat orang berbeda dari segi fisik, kepribadian, sifatnya, dan lain-lain. Oke, terima kasih Darel. Jadi yang membuat setiap orang berbeda menurut Darel itu adalah sifatnya, kemudian juga perbuatannya, ya, sikap-sikapnya, ya, ini. Dan Pak Heru tambahi, selain itu juga bakat kemampuannya, ya, latar belakangnya, ya, kemampuan atau tingkat intelektualitasnya dan lain sebagainya. Paham? Baik, terima kasih Darel ya. Adakah yang ingin bertanya lagi anak-anak? Silakan. Silakan Siska. Apa maksud Tuhan menciptakan kita berbeda-beda? Luar biasa. Pertanyaan dari Siska. Apa yang membuat Tuhan itu atau yang melatar belakang Tuhan itu menciptakan kok berbeda-beda? Adakah yang ingin jawab? Oke, silakan Dayu. Menurut saya Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling tolong-menolong. Oke, menurut teman kalian Dayu, Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda untuk saling tolong-menolong, saling membantu. Dan memang betul bahwa kita diciptakan Tuhan itu berbeda-beda. Setelah kita berdiskusi berkaitan dengan gambar-gambar yang sudah Pak Heru sampaikan tadi dan sudah kita diskusikan bersama ya. Nah, apakah masih ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Adakah? Oke, silakan Tian. Saya masih belum jelas mengenai citra Allah yang unik, Pak. Mas Tian merasa masih belum jelas mengenai arti atau makna citra Allah yang unik, begitu? Iya. Oke, baik. Saya juga, Pak. Oke. Kalau kita itu diciptakan secara unik, itu dasarnya apa? Dan kaitannya dengan kitab suci itu apa ya, Pak? Baik. Kalau kita manusia diciptakan sebagai citra Allah yang unik itu dasarnya apa? Baik, dua pertanyaan yang menarik dari teman Anda. Masih adakah teman anak-anak? Saya, Pak. Oke, silakan yang biru. Bagaimana sikap atau perbuatan kita untuk menerapkan manusia sebagai citra unik Allah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bagaimana kita bisa menerapkan manusia sebagai citra Allah yang unik itu dalam kehidupan sehari-hari? Baik, masih ada yang mau bertanya? Atan? Tidak. Adakah yang bisa menjawab? Bisa enggak ya? Bisa enggak menjawab kalian? Baik, kalau tidak bisa menjawab, mari kita selesaikan 3 pertanyaan ini di dalam diskusi kelompok ya. Kemarin berdasarkan assessment diagnostik kalian sudah Pak Heru bagi ya. Hasil dari assessment diagnostik itu menunjukkan memang kalian memiliki model belajar atau cara belajar yang berbeda-beda. Nah, didasarkan dengan itu masing-masing
dari kalian nanti bergabung di dalam kelompok dan masing-masing kelompok nanti silakan berdiskusi. Bahannya apa? Silakan dibuka di WA group, kemarin sudah Pak Heru sampaikan ya. Oke. Untuk membantu diskusi kalian anak-anak, silakan kalian menggunakan handphone Anda, kemudian mencari data-data berdasarkan sumber-sumber informasi yang sudah Pak Heru persiapkan ini ya. Pertama dari buku siswa, buku-buku kalian ya yang sudah dibagikan dari pihak perpustakaan itu ya, buku pendidikan agama Katolik dan budi pekerti halaman 3 sampai 9. Kemudian yang kedua, kitab suci elektronik. Kalau kalian tidak membawa kitab suci, silakan nanti dimanfaatkan ya. Tinggal diklik saja linknya ya. Kemudian yang ketiga, modul pendidikan agama Katolik yang memang dibuat oleh Pak Heru untuk membantu proses belajar kalian ya. Dibuka halaman 1 sampai 3 ya. Kemudian yang terakhir adalah video YouTube. Nah, silakan kalian mengeksplorasi atau mencari data-data untuk menjawab ketiga pertanyaan teman kalian. Apakah bisa dipahami anak-anak? Oke, sekarang silakan kalian bekerja di dalam kelompok kalian masing-masing. Oke. Lihat apa ini? Oh, yang kita kejadian itu. Bagus. Silakan lanjutkan. Lihat apa ini? Oh, yang video dari YouTube itu. Baik. Ini banyak sekali informasi-informasi, data-data yang sangat penting. Silakan diperhatikan. Anak-anak, setelah kalian melakukan penelitian dan mengumpulkan data dengan semangat sekali, Pak Heru bangga dengan kalian. Sekarang saatnya kalian menganalisis berbagai informasi yang telah kalian temukan tadi ya. Dari kitab suci kalian menemukan apa, dari YouTube kalian menemukan apa, dari modul ajar tadi ya, data-data yang kalian temukan itu kalian olah silakan ya. Kemudian nanti didiskusikan di dalam kelompok. Jangan lupa untuk menulis ya, menulis jadi pengolahan data itu. Nah, setelah dalam kelompok kalian berdiskusi ya, mengamati, kemudian mencatat data-data. Nah, sekarang saatnya kalian melakukan penelitian dan mengumpulkan data untuk diolah ya. Kalian mengolah berbagai informasi atau data itu, kemudian dicatat atau ditulis di dalam buku kalian ya. Silakan dicatat ya. Setelah didiskusikan nanti dicatat ya. Anak-anak, setelah kalian tadi berdiskusi ya,
mengolah data, sekarang saatnya kalian untuk membagikan apa yang sudah kalian olah tadi di dalam diskusi kelompok ya, dengan cara presentasi dari masing-masing kelompok. Nanti silakan masing-masing presentasi, dan Pak Heru berharap ketika ada kelompok yang presentasi, yang lain memperhatikannya, menyimak, dan kemudian nanti di akhir presentasi Pak Heru berharap juga kalian ada yang memberikan tanggapan, gitu ya. Oke, siapa dulu yang mau presentasikan? Oke, silakan Tessa. Adalah wujud syukur dan penghargaan atas karunia Tuhan yang telah menciptakan kita dengan keunikan yang luar biasa. Oke, terima kasih kelompok 1. Luar biasa, kita beri tepuk tangan. Adakah yang ingin menanggapi anak-anak? Saya Oke, silakan Puspa. saya setuju dengan presentasinya dari kelompok 1 karena kan setiap orang tuh memiliki keunikan yang unik gitu Pak, kan berbeda. Dan yang dipresentasikan oleh Tessa tadi kelompok 1 itu ada juga dikaitkan dengan kitab suci. Oke, baik, terima kasih ya Puspa. Ada lagi anak-anak? Saya Ya, silakan Karel. juga merasa suka dengan kelompok 1, bagaimana dia mengaitkan konsep citra Allah dengan kita sebagai manusia ditugaskan untuk menjaga bumi dan menjaga lingkungan sekitar. Oke, baik. Semoga kita bisa dapat menunjukkan keunikannya sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa ya. Baik, kita lanjutkan dengan kelompok 2. Siapa? Yuk. Ya, oke, silakan. Oke, silakan Sony. Sudah. Silakan dibaca yang keras ya. Semangat teman-teman. Dalam pertanyaan kedua, kami berfokus pada pengkaitan keunikan diri kita dengan pesan kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Kami menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, dan ini berarti kita memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menghargai ciptaannya. Oleh karena itu, kami berdiskusi tentang bagaimana kita bisa menjadi steward yang bisa terhadap alam dan menjalankan peran kita sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Anak-anak yang terkasih, Pak Heru bangga dengan kalian. Mohon sekali lagi, mari kita tepuk tangan untuk kerja keras kita ini. Dari hasil diskusi dan juga presentasi yang telah kalian lakukan, Pak Heru merasakan sungguh kelas kita ini diwarnai dengan inspirasi-inspirasi dan juga hal-hal yang luar biasa. Kalian menemukan pemahaman-pemahaman dan juga inspirasi-inspirasi yang sangat luar biasa. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Pak Heru di akhir pembelajaran ini, di akhir pertemuan ini, mengajak kalian untuk mengendapkan dengan merefleksikan apa yang sudah kita dapatkan. Ya. Nah, untuk bantu kita merefleksikan, silakan kalian tulis di buku kalian materi atau pertanyaan-pertanyaan reflektif. Ya, silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Bagaimana pemahamanmu
dari refleksi kalian itu ya, itu nanti dikumpulkan 2 hari dari sekarang ya. Jadi refleksi itu silakan ditulis yang bagus, boleh dihiasi, dan nanti dikumpulkan 2 hari dari sekarang. Dan perlu kalian ketahui bahwa refleksi ini sebagai bentuk assessment ya, yang akan diambil nilainya ya. Jadi refleksi ini nanti Bapak jadikan assessment, dan nanti ketika ada anak yang tidak tuntas, tentunya nanti pasti akan ada kegiatan remedial ya. Dan bagi anak-anak yang sudah tuntas, nilainya sudah bagus, nanti juga akan diadakan kegiatan pengayaan, gitu ya, paham ya? Oke, baik. Anak-anak, setelah kita melewati perjalanan pembelajaran tentang citra Allah yang sangat menyenangkan dan inspiratif ini, mari kita mengakhirinya dengan doa penutup. Adakah yang ingin menutup dengan doa? Memimpin doa? Oke, silakan Darel. Mari anak-anak kita ambil sikap yang baik untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran ini. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran ini, kita mau berdoa. Berdoa mulai Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih, puji dan syukur kepadamu karena Engkau telah melancarkan kami pada pembelajaran ini dari awal sampai akhir, dan kami mau kembali mengerjakan aktivitas kami masing-masing. Tuntunlah dan bimbinglah kami dari awal hingga akhir kegiatan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan kita-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Tuhan, ampunilah dosa kami sekarang dan pada waktu kami. Kemuliaan Bapa Putra Roh Kudus. Berkat berdoa secara saudara dan Karena Bapa Putra Roh Kudus. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran sudah selesai dan sampai jumpa minggu depan ya.